Kesiapan bela negara merupakan kesiapan untuk mengabdikan jiwa raga kita kepada bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya kita mempersiapkan diri dan menyadari pentingnya bela negara demi menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia, serta menjaga diri dari berbagai ancaman dari luar. Untuk itu, kami kelompok 2 gelombang 5 Angkatan 27 peserta Latsar CPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022 sebagai calon ASN menyiapkan beberapa pertanyaan untuk melihat kesiapan bela negara di masyarakat. Ikuti keseruan kami dalam melakukan sosial eksperimen kepada warga untuk mengetahui seberapa siap mereka melakukan bela negara. Kakak-kakak, boleh minta waktunya sebentar? Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Desi Anjar Munte, saya adalah peserta Latsar Kominfo 2022. Boleh tahu Kak, tolong perkenalkan dirinya, namanya siapa, asal dari mana, dan pekerjaannya apa? Nama saya Nolima Demika Sitomorang, alamat saya di Medan, dan saya mahasiswa dalam Mensek. Saya akan menyebutkan 3 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah kakak bisa menyebutkan isi dari Pancasila? Bisa Kak? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, jangan gugup Kak. Itulah pertanyaan yang wajib kita tahu dan kita harus pahami dan kita harus amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus Kak, pertanyaan kedua, nama presiden keempat kita, apakah kakak tahu siapa? Kalau nggak salah Gus Dur ya? Ya, Bapak Gus Dur benar. Tapi apakah kakak tahu nama asli dari Bapak Gus Dur? Tidak Pak, boleh sebut? Ya, nama lengkap dari Pak Gus Dur adalah Abdurrahman Wahid, dan Bapak Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia di tahun 1999 sampai tahun 2001. Pertanyaan ketiga Kak, ini yang terakhir. Jadi kami sedang melakukan eksperimen bela negara tadi kan Kak. Jadi bela negara itu menurut saya adalah sebuah tekad semangat yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri dalam membela negara kita. Nah, contohnya buat saya adalah seperti saya dulu waktu kuliah pernah ikut Bintal Fisdis, yaitu pelatihan fisik dan mental di Rindam. Apakah kakak mempunyai pengalaman selama ini dalam melakukan bela negara? Saya memiliki bela negara seperti saya menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, saya melestarikan lingkungan juga dengan cara menanam pohon. Terus yang ketiga, saya juga mengikuti organisasi di kampus saya seperti seni budaya yang saya melakukan tari-tarian, belajar suku budaya di Indonesia. Oke Kak, terima kasih ya Kak untuk waktunya. Tuh lihat Kak, ada kamera. Akan coba bertanya-tanya ke orang-orang di sekitar sini tentang arti bela negara. Yuk kita cari. Ya, kali ini kita sudah berada di salah satu ruangan dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Kalau boleh tahu, boleh perkenalan namanya siapa? Baik, halo, nama saya Mia Fitriana, saya dari FIPA Universitas Lambung. Saya di sini ingin coba bertanya-tanya sedikit tentang arti bela negara menurut Ibu. Jadi untuk pertanyaannya itu yang pertama mengenai Pancasila. Ibu masih apa nggak ya untuk bunyi Pancasila sila ketiga itu apa? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Iya. Terus selanjutnya kapan sih hari lahir Pancasila itu? Itu pertanyaan sulit untuk saya. Saya tahu itu bulan Juni, tapi saya lupa tanggalnya. Baik. Kalau untuk hari lahir Pancasila sendiri itu tanggal 1 Juni 1945. Oke. Itu pas sidang BPUPKI yang pertama kalau nggak salah. Selanjutnya nih untuk pertanyaannya tentang kebangsaan.
siapa nama Presiden Indonesia yang ketiga? Oke, itu juga pertanyaan berat. Habib Soekarno, B.J. Habibie ya? Betul? Ya betul. 100 lagi. Selanjutnya, ini gampang sih pertanyaannya. Kapan hari kemerdekaan, tanggal kemerdekaan Republik Indonesia? 14 Agustus 1945, 17 Agustus. Oke, direvisi ya. Oke, betul. Ini yang terakhir sih. Selanjutnya yang terakhir, perilaku bela negara apa yang sudah Ibu lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dilakukan sama Ibu? Oke, karena bela negara ini cakupannya luas ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh kecil yang bisa saya lakukan. Contohnya mungkin saya taat peraturan negara. Kemudian juga saya taat peraturan sesuai dengan instansi saya. Kemudian saya tidak membeda-bedakan mahasiswa saya memperlakukan mereka sama rata. Kemudian juga saya sedapat mungkin itu membeli produk dalam negeri, itu lingkup kecil. Lengkap sekali ya. Sepertinya Ibu ini sudah bisa menerapkan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sama-sama. Demikian wawancara saya dengan salah satu dosen di Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin, dengan hasil yang cukup memuaskan dan kita bisa menyimpulkan bahwa nilai-nilai bela negara masih ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ini saya bersama dua mahasiswa Unlam ingin bertanya sedikit tentang bela negara. Boleh diperkenalkan namanya? Dari saya dulu lah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaisha Fitrian Rahman. Nama saya Agus Teguh Riyadi, bisa dipanggil Agus. Oke. Di sini saya ingin bertanya sedikit tentang bela negara. Untuk yang pertanyaan pertama, untuk Pancasila ketiga itu apa ya, untuk Mas? Kalau Pancasila ketiga itu Persatuan Indonesia. Oke, betul. Kalau untuk Masnya sila kelima apa ya? Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, pintar semuanya berarti ini. Kemudian untuk hari lahir Pancasila itu tanggal berapa ya, kalau boleh tahu? Hari lahir Pancasila itu tanggal 1 Juni. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaannya, siapa Presiden Indonesia yang keempat? Presiden Indonesia yang keempat yaitu Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Kalau untuk presiden yang ke-1 siapa? Yang ke-1 itu Insinyur Soekarno. Oke. Terima kasih ya. Selanjutnya untuk pertanyaannya tentang perilaku apa yang sudah kalian terapkan tentang bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Bela negara yang sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti saya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan helm ketika menggunakan kendaraan bermotor. Kalau misalnya? Kalau dari saya mungkin mencintai produk dari dalam negeri, kemudian sehari-hari berbahasa Indonesia. Terima kasih ya. Untuk teman-teman yang di sini sebenarnya sudah tahu dan hafal tentang nilai-nilai bela negara di kehidupan sehari. Demikian video singkat ini. Halo sobat, saya sedang ada di TVRI Stasiun Bali. Saya akan menanyakan langsung oleh karyawan TVRI. Halo Pak, saya Helmi Pak. Saya Agus Adi. Ya Pak, saya mau tanya-tanya sebentar nih, boleh Pak ya? Oke Pak, tahu nggak Pak bunyi sila di Pancasila Pak? Salah satu aja. Apa itu Pak? Yang sila pertama, kanan yang Maha Esa. Kalau hari lahir Pancasila apa Pak? Untuk lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Pak, saya mau ngasih satu pertanyaan. Apal nggak Pak sila pertama Pancasila? Apa itu Pak? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk yang ini, tahu Bapak untuk presiden kedua di Indonesia itu Pak? Insinyur Soekarno. Apa Pak ya? Untuk hari kemerdekaan Indonesia.
Pak atas ininya tanya jawabnya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mewawancarai mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo. Yuk kita tanya-tanya sebentar tentang bela negara. Ya, bangga diri aja. Boleh nggak tentang saya sebenarnya? Pancasila kayaknya tentang bela negara. Oh ya. Tahu nggak sila yang berapa? Terus lagi Pancasila berapa? Oke, benar. Bisa nggak semua orang yang hafal Pancasila? Pasti dong, kan terima kasih Islam. Oh ya, Presiden cepat. Cepat ayo. Yang pertama kan Bapak Soekarno. Kedua Soeharto. Ketiga Raja Amri. Keempat Susilo. Kiai Haji Abdullah. Ya, Presiden kita. Apa deh? Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Jadi dari beberapa responden yang sudah kami wawancarai dapat saya simpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan bela negara sudah cukup baik. Namun alangkah lebih baik sikap kesiapsiagaan bela negara itu terus dijaga dan ditingkatkan ke depannya. Peran kita sebagai calon ASN bisa dengan memberikan contoh dan teladan untuk mengingatkan sekaligus mempersiapkan aksi bela negara kapanpun dibutuhkan. Hal tersebut mengacu pada tugas dan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pemberi pelayanan publik, serta agen perekat dan pemersatu bangsa. Demikian hasil eksperimen singkat dari kami dengan beberapa responden kami. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.